Transisi energi secara bertahap dapat menghemat subsidi sebesar 45 triliun rupiah hingga 90 triliun rupiah per tahun. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dikutip berita antara, Luhut menyampaikan jika transisi energi dilakukan secara bertahap dalam 1 tahun ke depan, Indonesia bisa menghemat 45 triliun sampai 90 triliun rupiah setahun. Tahapan-tahapan transisi energi tersebut meliputi penghentian operasi pembangkit listrik tenaga uap PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, penerapan standar emisi karbon kepada para pelaku industri, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik electric vehicle EV. Menurut dia, penggunaan EV dapat menghemat anggaran yang selama ini dialokasikan untuk menjadi subsidi bahan bakar minyak BBM. Angka 45 triliun sampai 90 triliun merupakan angka yang sangat besar yang bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih banyak lagi ke depan. Luhut juga menyinggung terkait pemerintah yang selama ini harus mengeluarkan dana sebesar 38 triliun rupiah untuk biaya berobat masyarakat akibat polusi udara. Ia meyakini melalui transisi energi, pemerintah dapat mengatasi permasalahan polusi di Indonesia khususnya di Jakarta. Indonesia juga belajar dari Cina yang mereka juga berhasil dalam mengatasi masalah polusi udara ini. Terkait dengan subsidi energi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran ketahanan energi yang disiapkan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025 mencapai 421,7 triliun rupiah. Anggaran itu nantinya bakal digunakan untuk meningkatkan subsidi dan kompensasi energi. Adapun dalam RAPBN 2025, subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar 394,3 triliun rupiah, tumbuh 17,8% dari pagu 2024 yang sebesar 334,8 triliun rupiah. Dana subsidi dan kompensasi energi sebesar 394,3 triliun rupiah digulirkan untuk melanjutkan subsidi LPG tabung 3 kg, solar dan minyak tanah, sekaligus memastikan ketepatan sasaran program. Subsidi energi juga bakal disalurkan untuk dukungan listrik rumah tangga miskin dan rentan serta transisi energi yang efisien dan adil menurut Sri Mulyani pula. Bali Post melaporkan.